Desa ini terasa sempit bagiku setelah penolakan Yanti. Setiap jengkal tanah, setiap hembusan angin, seakan berbisik mengejek kegagalanku. Namaku Arif, aku hanyalah anak petani biasa yang berani-beraninya mencintai putri seorang juragan. Yanti, sekadar menyebut namanya saja di dalam hati membuat dadaku sesak. Dia adalah matahari di kampung kami, sementara aku hanyalah butiran debu yang terserak di bawah teriknya. Kecantikannya bukanlah hal yang bisa disembunyikan. Rambut hitam lebatnya selalu terurai sempurna, matanya seperti bintang kejora yang paling terang, dan senyumnya bisa membuat siapapun lupa daratan. Tapi Yanti bukan hanya cantik. Dia pintar, menjadi bintang di kelas, dan lembut tutur katanya. Ayahnya, Pak Joko, adalah juragan tembakau terkaya di seantero desa. Rumah mereka yang megah dengan pagar tinggi bagai istana yang tak tersentuh. Malam itu, 15 tahun yang lalu, di bawah pohon beringin tua di ukar desa, aku mengumpulkan seluruh keberanian yang kumiliki. Aku menyatakan isi hatiku. Tanganku berkeringat dingin, jantung berdebar kencang hampir ingin keluar dari dadaku. Yanti, aku suka sama kamu, ucapku terbata-bata, mataku tak mampu menatapnya langsung. Yanti terdiam sejenak, senyum manisnya yang biasa menghiasi wajahnya pudar. Arif, kamu teman yang baik, katanya lembut tapi menusuk. Tapi, maaf, aku tidak bisa membalas perasaanmu. Ayah sudah punya rencana lain untuk masa depanku. Kata-katanya sederhana, tapi dampaknya seperti gempa bumi yang mengguncang seluruh hidupku. Rencana lain, tanyaku lemah. Dia ingin aku menikah dengan keluarga yang sepadan, ucapnya, dan kali ini dia berhasil menatapku. Di matanya, aku tidak melihat kesombongan, tapi lebih pada kepasrahan yang dalam. Bukan berarti aku tidak suka padamu, Arif. Tapi kita hidup di dunia yang berbeda. Dunia yang berbeda, gumamku menirukan. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalaku, lebih menyakitkan daripada kata tidak itu sendiri. Aku pulang dengan langkah gontai. Rasa malu, sakit, dan hancur bercampur menjadi satu. Di kamarku yang sederhana, aku memandangi desa yang tengah tertidur. Dunia yang berbeda, ya, itulah kenyataannya. Cintaku tidak cukup kuat untuk menjembatani jurang itu. Keputusanku pun bulat. Aku harus pergi. Aku akan merantau, Bu, kataku pada ibuku keesokan paginya. Ibu hanya menghela napas, matanya berkaca-kaca. Dia pasti sudah mendengar kabar itu. Desa kecil, semua cerita menyebar dengan cepat. Jaga dirimu baik-baik, nak. Jangan lupa pada orang tua. Dengan membawa sedikit uang tabungan dan segenggam semangat yang nyaris padam, aku meninggalkan desa. Kota besar menyambutku dengan keras. Aku bekerja serabutan, mulai dari kuli panggul di pelabuhan, office boy di sebuah perusahaan, sampai akhirnya aku bisa kuliah sambil kerja. Luka penolakan Yanti tidak pernah benar-benar pergi, tapi justru menjadi motivasi tersendiri. Aku ingin membuktikan bahwa, dunia yang berbeda, itu bisa kutu jembatani dengan usahaku. 15 tahun bukan waktu yang singkat. Luka lama itu berangsur-angsur menjadi kenangan, lalu berubah menjadi semacam pelabuhan kecil di hatiku yang selalu kunjungi saat kesepian. Yanti tetap menjadi standar kecantikan dan kebaikan dalam pikiranku. Aku pun bertahan melajang, bukan karena sengaja menunggu, tapi karena tidak pernah ada yang bisa membuatku merasa seperti yang Yanti lakukan dulu, bahkan hanya dengan sebuah senyuman. Kerja kerasku membuahkan hasil. Aku kini adalah Arif, seorang eksekutif muda di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta. Setelan jas rapi, jam tangan mewah, dan mobil bagus telah menjadi bagian dari hidupku. Tapi di balik semua gemerlap itu, tetap ada seorang pemuda desa yang pernah hancur karena cinta pertama. Arif, weekend ini kita ke Lembang, ya. Sudah lama kita nggak liburan, ajak Reza, teman sekantorku, suatu Jumat sore. Aku menghela napas. Aku nggak mood, Res. Lagi banyak kerjaan. Masa, lagian elukan kerjaannya melulu. Nggak baik untuk kesehatan mental. Sudah, aku yang urus semuanya. Villa mewah, makanan enak, dan dia mendekatiku dengan senyum nakal, ada kejutan buat elu. Aku menatapnya curiga. Kejutan apa? Rahasia. Tapi percayalah, ini yang elu butuhkan untuk menghilangkan penat. Katanya elu masih melajang sampai sekarang. Nggak ada salahnya coba cari hiburan, bujuknya. Aku akhirnya menyerah. Mungkin Reza benar. Aku terlalu larut dalam pekerjaan dan kenangan masa lalu.
Perjalanan ke Lembang cukup menyenangkan. Villa yang dipesan Reza memang mewah, dengan pemandangan pegunungan yang menakjubkan. Udara sejuk Lembang membawakan nuansa nostalgia akan kampung halaman. Malam itu, setelah makan malam dan sedikit minum-minum, Reza mendatangiku dengan mata berbinar. "Nih, kejutan buat elu," katanya sambil menepuk pundakku. "Aku dan teman-teman sudah carikan elu teman semalam. Katanya dia yang paling cantik dan banyak diidolakan di sini. Namanya Yanti, kalau nggak salah." Dunia seakan berhenti berputar. "Siapa?" tanyaku, yakin salah dengar. "Yanti, cantik banget," katanya. "Sudah diantar ke kamar elu yang paling ujung." "Santai saja, bro, nikmati malam ini." Aku terduduk lemas. Yanti, nama yang sama. Tentu saja, pasti hanya kebetulan. Yantiku, gadis desa yang cantik dan anak seorang juragan, tak mungkin berada di tempat seperti ini, melakukan pekerjaan seperti itu. Tapi jantungku berdetak tidak karuan. Dengan langkah gontai, aku menuju kamar di ujung koridor. Pintu terbuka sedikit. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mendorongnya perlahan. Dan di sana, duduk di tepi tempat tidur, dengan gaun malam sederhana yang masih memperlihatkan sisa-sisa kegagahan, adalah wanita yang selama 15 tahun menghuni kenanganku. "Yanti." Dia menunduk, tapi saat mendengar langkahku, dia mengangkat kepalanya. Mata kami bertemu. Kejutan, rasa malu, dan pengakuan yang dalam terpancar dari wajahnya yang masih mempesona, meski kini dihiasi kepayahan hidup. "Arif," bisiknya, suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Yanti," gumamku, sama lemahnya. "Benar-benar kamu." Kami duduk berhadapan, dipisahkan oleh meja kecil di sudut kamar. Awalnya, suasana sangat canggung. Gelas berisi anggur di tanganku tak kunjung diminum. Aku tidak menyangka," ucapku akhirnya, memecah kesunyian. Yanti tersenyum getir. "Aku juga. Teman-temanmu menyebut namamu Arif, tapi tidak pernah terpikir itu adalah kamu." "Arif yang dulu." "Dunia memang kecil," kataku, mencoba menormalkan situasi. "Atau mungkin nasib sedang bermain-main dengan kita," balasnya, menatap tangannya yang sedang memelintir ujung selimut. "Apa yang terjadi, Yan? Setelah aku pergi?" tanyaku, penasaran yang selama ini terpendam akhirnya menemukan jalannya. Yanti menghela napas panjang. Ceritanya beruntun, seperti air bah yang lama tertahan. "Setelah aku pergi, ayahnya menikahkannya dengan pria pilihannya, Joni. Joni adalah pemuda terganteng di kampung mereka, anak seorang kontraktor yang dianggap sepadan dengan keluarga mereka. Awalnya, kehidupan pernikahan mereka bahagia. Yanti mencoba mencintai suaminya, dan mereka dikaruniai 2 orang anak dalam 3 tahun pertama. Tapi kemudian, bisnis ayahku bangkrut," ujarnya, matanya berkaca-kaca. "Kebun tembakau terserang hama, dan ayah salah investasi. Hutang menumpuk. Rumah megah itu akhirnya disita. Nasib malang semakin beruntun. Suaminya, Joni, ternyata tidak siap menghadapi kesulitan. Dia yang terbiasa hidup enjak, mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia menjadi pemalas dan pemarah. Saat aku hamil anak ketiga," lanjut Yanti, suaranya bergetar, dia pergi dengan perempuan lain. Katanya dia tidak sanggup menanggung beban keluarga besar dengan keadaan finansial yang hancur. Dia meninggalkanku saat kandunganku berusia 7 bulan. Aku terdiam, tak mampu berkata-kata. Bayangan Yanti yang cantik, pintar, dan terawat, kini harus berjuang sendirian membesarkan 3 orang anak, membuat hatiku teriris. Aku harus melahirkan anak ketigaku sendirian. Ibu dan bapak sudah terlalu tua dan sakit-sakitan. Aku tidak punya pilihan. Aku mencoba bekerja serabutan, tapi dengan 3 anak, tanpa pendidikan yang memadai, hidup sangat sulit, Arif. Dia akhirnya dibawa oleh seorang teman ke kota besar, berjanji ada pekerjaan yang lebih baik. Ternyata, pekerjaan itu adalah di dunia hiburan malam. Awalnya dia menolak, tapi melihat anak-anaknya yang kelaparan, dia pun menyerah. Aku bekerja di sebuah klub di Lembang. Menemani tamu-tamu minum, menari, dan terkadang, seperti malam ini, diutus ke villa untuk menemani tamu semalam, ucapnya dengan suara penuh malu. Tapi aku berjanji pada diriku, aku hanya sampai di sini. Aku tidak menjual tubuhku. Aku hanya menemani bicara, atau apapun yang diminta, selama tidak melanggar harga diriku. Matanya menatapku, seolah memohon pengertian. Aku tahu ini tetap saja memalukan. Tapi,
Arif, untuk anak-anakku, aku rela melakukan apa saja. Aku masih terpana, mencerna semua cerita tragis ini. Yanti, sang putri yang dulu begitu tinggi, kini terjatuh begitu dalam. Tapi justru di saat seperti ini, aku melihat kecantikan lain dari dirinya. Bukan lagi kecantikan fisik, tapi kecantikan jiwa seorang ibu yang berkorban tanpa batas untuk anak-anaknya. Aku tidak tahu harus berkata apa, Yan, ucapku akhirnya. Aku turut sedih mendengarnya. Jangan, dia menggeleng, mencoba tersenyum. Ceritakan tentangmu. Lihat dirimu sekarang. Sangat berbeda dengan Arif yang dulu ku kenal. Aku pun bercerita. Cerita tentang perantauanku, perjuanganku dari bawah, sampai akhirnya bisa mencapai posisi seperti sekarang. Aku tidak menyombongkan diri, hanya bercerita jujur. Yanti mendengarkan dengan antusias, matanya sesekali berbinar dengan bangga. Aku selalu tahu kamu akan sukses, Arif, katanya lembut. Kamu memang pantas dapat yang terbaik. Kami terus bercerita, mengobrol, berbagi kenangan lama dan kehidupan selama ini. Seperti dua sahabat lama yang bertemu setelah sekian lama terpisah. Semua rasa canggung dan sakit hati lama perlahan mencair, digantikan oleh rasa empati dan kedekatan yang anehnya justru lebih dalam dari masa remaja dulu. Malam semakin larut, angin sejuk lembang berembus melalui jendela yang terbuka. Aku melihat Yanti mulai mengantuk. Tidurlah, Yan, kau bisa tidur di tempat tidur. Aku akan tidur di sofa, kataku. Dia protes, tapi aku bersikeras. Tidak, Arif. Aku di sini untuk menemanimu. Itu tugasku. Kita sudah banyak ngobrol. Itu sudah lebih dari cukup. Sekarang, tidur. Besok pagi kita ngobrol lagi, bujukku. Akhirnya dia menyerah. Aku mempersilakannya menggunakan tempat tidur, sementara aku berbaring di sofa yang cukup nyaman. Lampu dimatikan, hanya cahaya bulan yang menyelinap masuk. Arif. Suara Yanti memecah kesunyian. Iya, terima kasih untuk semuanya. Untuk tidak menghakimiku. Untuk obrolan ini. Untuk menjadi seperti dulu. Tidur, Yan, kataku lembut. Selamat malam, Arif. Aku mendengar dia membalikkan badan. Beberapa saat kemudian, napasnya beraturan, menandakan dia sudah tertidur. Tapi aku tak kunjung bisa memejamkan mata. Pikiranku kalut. Melihat Yanti dalam keadaan seperti ini lebih menyakitkan daripada kenangan penolakannya dulu. Dulu, dia adalah cahaya yang tak tersentuh. Kini, dia adalah manusia biasa yang terluka, dan justru di saat rapuhnya, aku melihat lebih banyak kekuatan dan ketulusan daripada sebelumnya. Aku terbangun oleh suara burung berkicau. Sinar matahari pagi menerobos masuk, menerangi kamar. Yanti masih tertidur pulas di tempat tidur. Wajahnya terlihat tenang, tanpa beban yang biasanya menghantuinya. Untuk sesaat, aku bisa melihat bayangan gadis cantik yang dulu ku kenal. Aku berjalan pelan ke kamar mandi, membersihkan diri. Saat keluar, Yanti sudah terbangun. Dia duduk di tepi tempat tidur, terlihat agak grogi. Selamat pagi, kataku. Selamat pagi, balasnya, tersenyum malu. Maaf, aku tertidur pulas. Kau butuh istirahat, kataku. Kami kemudian sarapan bersama di teras villa. Teman-temanku melirik dengan senyum-senyum nakal, tapi aku acuhkan. Suasana pagi itu terasa berbeda. Ada kehangatan, tapi juga kesedihan yang tertahan karena kami tahu ini adalah akhir dari pertemuan tak terduga kami. Setelah sarapan, Yanti bersiap untuk pergi. Seorang kenalannya akan menjemputnya. Ini, untukmu, kataku, menyelipkan sebuah amplop coklat tebal ke dalam tas tangannya. Yanti membuka amplop itu. Matanya membelalak melihat isinya, uang tunai beberapa juta rupiah. Tidak, Arif. Aku tidak bisa menerima ini. Protesnya, mencoba mengembalikan amplop itu. Terimalah, Yan, pintaiku, menahan tangannya. Ini bukan untukmu. Ini untuk anak-anakmu. Untuk sekolah mereka, untuk makan mereka, untuk masa depan mereka. Air matanya yang selama ini ditahan akhirnya meledak. Dia menangis terisak-isak, bahunya terguncang. Aku memeluknya. Pelukan yang lama, erat, penuh dengan segala perasaan yang tak terucapkan. Di pelukannya, aku bisa merasakan semua beban, semua luka, dan semua pengorbanannya. Aku malu, Arif, bisiknya di bahuku. Aku malu kamu melihatku seperti ini. Jangan pernah malu, Yanti. Kau adalah ibu yang hebat. Kau melakukan semua ini untuk anak-anakmu.
Itu membuatmu lebih mulia dari siapapun, kataku, meyakinkannya. Dia menarik napas, mencoba menenangkan diri. Kamu akan kembali ke Jakarta. Aku menggeleng. Tidak, aku akan pindah ke Singapura. Perusahaanku memindahkanku ke sana, mungkin untuk waktu yang lama. Artinya, ini mungkin adalah pertemuan terakhir kami. Kenyataan itu membuat tangisnya semakin menjadi. Aku senang akhirnya bisa bertemu kamu lagi, Arif. Dan, maafkan aku untuk semuanya, untuk masa lalu. Sudah lama aku memaafkanmu, Yan, ucapku tulus. Justru, terima kasih. Dia memandangku, heran. Terima kasih. Untuk apa? Karena penolakanmu dulu membuatku pergi dari desa. Membuatku berusaha menjadi lebih baik. Jika tidak karena itu, mungkin aku masih menjadi petani miskin di desa. Tapi di dalam hati, ada satu hal yang tidak bisa kuucapkan, bahwa meski sakit, cintaku padanya tidak pernah benar-benar padam. Bahwa dia adalah standarku, pelabuhanku, dan bayangan yang selalu menemani. Mobil jemputannya sudah datang. Yanti memelukku sekali lagi, pelukan terakhir. Selamat tinggal, Arif. Semoga kamu bahagia di Singapura. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Selamat tinggal, Yanti. Jaga dirimu dan anak-anakmu. Dia pun masuk ke mobil. Melalui kaca jendela, aku melihatnya masih menangis, tangannya melambai perlahan. Aku melambai balik, sampai mobil itu menghilang di balik tikungan jalan. Aku berdiri di sana cukup lama, merasakan kekosongan yang dalam. Pertemuan ini bagai menutup sebuah lingkaran dalam hidupku. Dia datang sebagai cinta pertama yang indah dan menyakitkan, dan pergi sebagai kenangan yang pahit namun tuntas. Aku kembali ke villa, mengemasi barang-barangku. Teman-temanku bertanya, tapi aku hanya menjawab singkat. Pikiranku sudah melayang ke masa depan, ke Singapura, ke kehidupan baru. Tapi sebelum pergi, aku mengambil secarik kertas dan menulis pesan singkat untuk Yanti, meski aku tahu mungkin tidak akan pernah sampai padanya. Yanti, terima kasih untuk semalam. Terima kasih untuk semua pelajaran hidup yang kau berikan. Tanpa kau sadari, kau akan selalu menjadi bagian dari kisahku. Jaga dirimu, jika ada kesulitan, temui ibuku di desa, aku sudah berpesan padanya. Arif, aku menyelipkan kertas itu di balik bantal tempat dia tidur semalam. Sebuah pesan untuk masa lalu, sekaligus penutup untuk sebuah bab yang indah, pahit, dan tak terlupakan dalam hidupku. 15 tahun kemudian, akhirnya aku bisa benar-benar melangkah maju, membawa kenangan tentangnya bukan sebagai luka, tapi sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk diriku. Dan untuk Yanti, aku berharap dia menemukan cahayanya sendiri, seperti cahaya yang selalu dia pancarkan di masa remajanya dulu.